Dia itu maka kasus-kasus setia bahasa Tuhan itu toh. Nah, dia bagaimana sih orang itu lamunan yang alai margana dengan aku persituan, non nama kata itu apa dia? Aku jujur baga, ambil juga, tapi saya tak ada Tuhan di mana. Jujur anak-anak. Menurut salah paling sedikit seperti yang buhan we mulai ini tinanda Kristen satu nama dua ada bajunai anak 10 tahun dalam bimbingan gereja dan bertanda Tuhan. Sesuatu soal ini dari gereja tadi itu maksud alih perjodohan kita pasal seperti itu Tuhan pada dari Tuhan ini. Ewa saya diajar masalah. Ayaw saya kundokon berpenuh besar loh Pentakosta jadi pengajar sesat. Kenapa Bapak bilang gitu? Baik, saya bercerita yang 5 menit suatu tidak berbicara jadi lagi. Bahasa manusia sudah mau semangat dalam jaminan hidup terlibat Tuhan. Konsep menggunakan Tuhan kan gak begitu. Apalagi berbakat manusia bagaimana menempat jual bahasa kita. Ada mana dipakai? Ada seorang kreator bina. Jadi seorang tersebut benar-benarlah kita dengarkan suara Tuhan. Kita melatih diri, latih diri. Ya, ada orang salah siapa aja. Saya pilih kita. Sesinan masuk firman pada baru berfirman. Tuhan, coba dia lupa kata. Jadi apa ya? Orang begitu percaya. Berapa untuk Tuhan? Asal kata Tuhan penuh. Akhirnya panggil Tuhan, mengkatai ngomong. Alaikum buat kursi itu. Ambil, panggil. Bahasa terhidup kita mau makan air. Ya ada orang mimpi, menurut saya sampai 5 hari dibikin sarupan. Hidup berkali-kali, buah usia ini, dan Tuhan tak makan air. Dipikon ada buku yang sarupan. Maaf dalam beberapa ini bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Itu tujuannya. Nah perjodoh berbeda menurut harimau. Si batang tahu itu putih. Ada yang utarkan. Aku punai. Berikut, boleh balik. Berikut musik, beliau tu, boleh musik, song-song hidup. Terakhir, berpikir orang tu, berikut terlayang, dia dipikir. Lari yang dipikir, dikejar. Jadi pajak kita jangan dong. Ini pikir haram. Boleh haram tu. Haram tu dengan menanikan apa? Penting berbahasa menanikan haram. Di sini pertama berbincang ujung dalam begitu.
lumumau, takut sa dihan ko. Igalay ang ibig kusong. Usog ko nga, kasi ako ibutan ka na dito, ako mo susuli. Nagugutot din na. Maksud nagugutot di ba? Nanon mo na yung chat ko. Ele gugutot di ba na muna ko na. At sa ko lahat ng bibitin. Hindi sa matcha. Pero ako, bibig ko. So, nasalita ng pagbaca ko. Bagaimana Tuhan memperkenalkan diri sama kita? Ayat surat 3. Bagaimana kata Tuhan? Nah, itu pengalaman. Alena berkorokoi, baik kosoran atau ini biasanya kita di kos. Anak pola jalan. Nah, anak tanah Tuhan dong. Sobat dia orang bagaimana? Kan itu sekarang Nusong jaminan dari diri mau naik ke jalan tempat dia kesono kebayang ada orang pemberucingkan diri dijual pemberucingkan pemberontak dan orang musik bergaul dengan Tuhan asal tetanda Tuhan hidup engkau. Jadi nanti nggak tersinggung. Bagaimana orang-orang dulu mengenal Tuhan banyak dipengaruhi oleh pola pikir yang diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang kita. Salah satu anak itu dokon walau menangkan sido keluarga walau sudah pegelengnya amani kaimah Iba budaya dibata. Mulai mengundang itu orang tertentu baik pun langsung. Boido itu orang-orang nasi, geleng lagi, anak lain, inna, nggak mewakili. Konsep berpikir bermain naturul. Dan Tuhan mengajar sonok mau. Dia cuma bergaul. Lalu tak ada. Wasa roh pencipta lagu. Mencipta laguna. Tujuan balik. Yesus itu kita sebut sahabat. Yesus itu saudara. Itu kan menggambarkan pernikahan. Apa lagi barang Tuhan tadi? Nah baru nanti itu orang berkata yang kusok turai dalamnya. Iyo, makanya kita lupa bergaul dengan Tuhan supaya kita lebih mengenal Tuhan. Dulang tekas ketanda lalu Tuhan ajar rumah. Maksud itu lagi orang ini. Tuhan negara dunia itu si mana besar di mana saksi. Saya sekarang sedang diproses Tuhan Bapak Ibu. Saya sakit, diperiksa dokter, enggak ada katanya penyakit. Ketika mau dioperasi, kan tanya yang dioperasi dokter. Alias sebelum dioperasi periksa lagi. Terjadi ada orang bisa ini. Jadi pengalaman itu adalah untuk dia saja. Pengalaman untuk kita berbeda. Jadi kenapa terjadi? Ya sebutan Yesus. Itu dipengaruhi konsep berpikir manusia zaman dulu. Hal-hal ini waktu kita bagai suami kaya cara kita kan itu kan. Ala tato si Mai
ikut mencalonkan Muhammadiyah dengan satu suku, berkata, bertakwa sekarang apa? Kan ada kata dong. Dan anda berteori dengan kata berbeda. Pakainya kan sanari, pakainya berbeda diri. Soal KBP, dia KBP berbeda diri tentang kostan. Kita berteori kita apa namanya biru. Sebelum rame-rame orang Exodus tentang kostan alam susah pindah. Jadi yang pertama ya, Tuhan syukur, terima kasih dari kau sudah siapin di gua. Tapi janganlah siapin hanya persyaratan ini dan itu. Jadi permintaan kita. Jadi karya besar Allah kita lihat sepanjang sejarah yang dicatat dalam kitab itu. Dia sebagai Bapa, dia sebagai Anak. Dia hadir dalam Roh. Namun dia adalah satu. Ada satu ya, satu sampai kalau tidak salah sampai 3. Lalu dia 14 dikatakan firman itu menjadi manusia. Firman itu hadir dalam rupa manusia. Ada pernah saya baca buku yang Yesus berinkarnasi. Karena inkarnasi ini dari agama Buddha. Ada kalau kita pakai dan negara konsep agama Buddha dan agama itu hitam. Itu nggak pernah Tuhan menurunkan bahasa dari surga, bahasa nabi-nabi. Gak ada itu. Kalau kita berbahasa roh, ya, sejarah kita mencatat bahwa bahasa yang dikasih roh itu kepada murid-murid Tuhan Yesus adalah bahasa orang-orang yang datang. Jadi nasotatu siluna itu Tuhan itu dimakan mereka berbahasa Siliban dan Tuhan. Karena bahasanya sih gue tidak tahu. Saya pernah ingat cerita pendeta Jiwa Cikan. Ketika di rumah beliau ada tempat kebaktian, ya, lalu datang orang, kalau tidak salah saya orang Portugis atau orang apa, ya, dibawa ke rumahnya menginjil, lalu khotbah, ya, pada cerita berdoa, ada dari situ anak-anak, ya, umur belasan tahun berdoa dalam bahasa mereka. Kaget penginjil ini, ya, selesai tadi ditanya ke DPR, ini anak yang sama ngerti bahasanya, nah, tapi dia tadi berdoa bahasanya sudah namanya bahasa apa? Nah, jadi roh tidak memberikan bahasa yang spesial dari surga. Ini urusan aku saya bilang. Ada yang surga ini nyala, langsung apa pada masa pola padikos. Ikutin salah dia orang. Akhirnya roman papel-papel dia. Saya kira akan menjalankan pemberian. Oke. Jadi Yesus itu disebut Kristus. Kristus bahasa Ibrani, bahasa Yunani Kristos. Bahasa Ibraninya Mesias. Artinya yang diurapi. Kalau kita berangkat dari ayat ini berarti Yesus dengan Allah beda. Lalu siapa yang mengurapi? Itu pertanyaan orang. Jadi jangan mau kita terlalu mengampingkan oleh para ini. Yang penting bagaimana
kita mengenal Tuhan, kita perkenalkan itu sama jemaat, supaya lahirlah jemaat yang setia, jemaat yang mengenal Tuhan. Ya. Dasar Allah menyelamatkan dunia adalah karena kasih-Nya yang besar. Sudah dinyatakan oleh Tuhan. Janji keselamatan pertama kali disampaikan Allah ketika sesaat setelah manusia jatuh di dalam dosa. Aku akan mengadakan permusuhan antara kau dan anak perempuan ini, keturunanmu, ya, keturunan ular dengan keturunan perempuan, ya. Maka dilihat itu sepanjang sejarah, puncak permusuhan itu ada di kayu salib. Ya. Paulus melihat bahwa maut sudah dikalahkan. Ya. Hai maut, di manakah senapmu? Janji ini terus disuarakan Allah melalui nubuatan nabi-nabi. Allah yang merencanakan keselamatan bagi manusia. Keselamatan itu dikerjakan dalam Kristus Yesus. Ya. Keselamatan itu dikerjakan oleh Allah ketika Dia datang dalam rupa manusia, yang kita sebut namanya Yesus. Sampai di sini ada yang bingung? Ada yang mau bertanya? Jangan biarkan kebingungan sebenarnya ujung-ujungnya dari bingung. Gak ada. Aku sama saya kerja dulu. Boleh jawab. Baik. Izin Pak, biar ada dulu pertanyaan Pak. Kalau kau dimulai, aku selalu memulai itu bersih sudah. Berpecah telur. Baik, mohon izin Bapak. Ada beberapa pertanyaan. Tadi yang pertama tadi bahwa penyebutan nama Tuhan itu seperti yang Bapak jelaskan banyak oleh karena faktor sejarah. Salah satunya mereka menyebutnya seperti itu sesuai dengan tradisi mereka. Lalu sekarang ini orang-orang kelompok tertentu sering kita dengar Pak bahwa menurut mereka ketika mereka menyebut mulai dari Nabulun itu juga maksudnya menurut mereka yang kita dengar. Jadi mungkin mohon penjelasan Pak terkait dengan itu. Lalu kemudian tentang Tritunggal tadi Pak, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kalau saya renungkan dalam diri saya memposisikan yang tiga pribadi ini, atau kalau kita lihat dalam praktek peribadatan, rasanya Roh Kudus ini sering kita tinggalkan atau sering kita abaikan, berbeda dengan Bapa dan Anak dalam Yesus Kristus. Artinya pujian kita, penyembahan kita, doa kita, rasanya jarang kita lihat penyembahan itu diarahkan kepada Roh Kudus, doa itu diarahkan kepada Roh Kudus, kecuali di hari-hari Pentakosta. Itu banyak dibahas tentang Roh Kudus. Tapi kalau dalam praktek peribadatan kita, kalau menurut saya penyembahan kita, pemujian kita rasanya lebih terarah ke dua pribadi ini, yaitu Bapa dan Yesus. Salah satunya dalam lagu pujian kita lah, kayaknya jarang. Nah, bagaimana ini Pak? Tentu memang masih menjadi pertanyaan juga. Tiga di dalam satu, atau seperti apa formulanya sebetulnya? Apalagi akhir-akhir ini saya pernah mendengar YouTube-nya si apologet Elia Miron Pak. Kalau dia jelaskan itu memang sepintas juga, tidak dalam juga sekarang. Tapi yang disebutkan Tritunggal itu maksudnya adalah
bukan soal berapa Allah, tapi bagaimana Tuhan. Itu yang disebutkan. Jadi Yesus itu firman yang menjadi manusia, lalu Bapa itu punya roh. Memang artinya mungkin Pak, bagaimana sebetulnya kita menjelaskan ini secara singkat. Lalu yang tadi Pak, saya melihat kita kurang menyembah Roh Kudus ini, lebih ke Bapa dan Anak, seperti dalam peribadatan kita dan juga dalam doa. Mungkin itu dulu Pak, pertanyaan nanti ditambahi lagi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang sudah saya ceritakan tadi, awal munculnya nama-nama Allah itu ya dipengaruhi oleh pola pikir zaman masyarakat manusia pada zamannya. Ya, kalau kita masuk nanti ini di perkuliahan teologis misalnya, ya ada beberapa sumber Alkitab ini, ya ada namanya sumber Elohim yang menonjolkan atau mengenal Allah itu sebagai Elohim, ya ada sumber Yahweh yang menonjolkan nama Allah sebagai Yahweh, ya ini mungkin seperti Pentakosta yang sekarang saya bilang. Sudah banyak saya perhatikan Pentakosta yang menerapkan dalam ibadahnya pujian penyembahan. Dan saya tidak berkata itu salah, tapi saya selalu berkata, udah duluan di Pentakosta di pujian penyembahan itu, tapi muncullah nama itu sekarang, seolah-olah mereka yang duluan masuk ke dalam Pentakosta yang dulu. Saya masih sempat ingat itu, mungkin belum yang aslinya ya. Bisa sampai setengah jam sebelum bulan ibadah sudah nyanyi-nyanyi dan tidak pakai singer itu. Sekarang ini baik kamu ada singer katanya. Jemaat dia, kalau dulu muncul itu, ya muncul. Begitu hari setelah ini muncul lagu lain. Gak ada yang memodifikasi Roh Kudus yang kita percaya itu. Tapi karena kita kurang masuk ke sana, sehingga ya kalau boleh saya katakan, ya Roh Kudus tidak senang lagi bergaul dengan kita. Kalau beribadah, ada peraturan tanpa dibuat, sehingga yang parahnya lagi ikut surat ini, MC Matena selama ibadah lihat tukar musik. Kenapa harus kita terapkan? Jadi kalau ini kita pertahankan, sebetulnya kita sudah duluan pujian penyembahan. Tapi karena tidak kita pelihara, lalu supaya pujian penyembahan terjadi, datang gereja lain di manage-lah di gerejanya. Ya, ketika kita lihat di sana, kita tidak bilang hanya di Pentakosta ada pujian penyembahan. Ke HKBP pun kita sebenarnya di sana ada pujian penyembahan. Tapi tergantung pribadinya. Ya, ini tergantung pribadinya. Baik kepada anak-anak di ibadah bahasa pemula D3 nanti datang untuk dia pulang gak ada doa apa. Tapi kalau kita serius beribadah, benar-benar kita berjumpa dengan Tuhan, tergantung pribadi kita. Oke, jadi tidak ada unsur kesengajaan dalam hal ini.
soal menyebut nama Allah itu siapa sebetulnya mau disebut? Sampai ada kelompok Kristen, ya, ada nama Tuhan yang asli katanya. Emangnya ada nama Tuhan yang palsu, ya? Sehingga Alkitab itu semua direvisi, ganti nama, ya. Saya selalu katakan itu, kalau ada agama lain keberatan yang kita itu adalah Allah, saya selalu buat jawabannya, bilang sama pemerintah, keluarkan undang-undang bahwa Allah itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa Batak pun kan ada di Indonesia. Bahasa Inggris di Indonesia kan. Mana asli itu semua bahasa Indonesia? Dan dari bahasa mana itu? Di Indonesia kan diundangkan itu, disahkan oleh pemerintah sebagai bahasa Indonesia. Kan begitu kan? Kenapa disahkan Allah itu sebagai bahasa Indonesia? Saya itu aja saya penantang menjawab itu. Kalau keberatan di Alkitab Kristen ada Allah, keluarkan peraturan bahwa itu bukan bahasa Indonesia. Selesai. Kalau muncul lagi nanti nama Allah, sepanjang dia menyembah Tuhan yang benar itu, mau siapapun namanya, itu nggak ada masalah. Nah, saya pernah dengar penjelasan tentang terjemahan bahasa Batak, ya, supaya Allah yang dikehendaki oleh yang kita lihat di dalam Alkitab itu dengan orang Batak, maka diterjemahkanlah Yahweh itu, ya, awalnya itu dulu bahasa Ibrani itu nggak ada huruf hidup, huruf mati semua, J H W H. Maka berkembanglah bahasa Ibrani, dimasukkanlah huruf hidup menjadi Yahweh. JHWH inilah dimasukkan ke bahasa Batak menjadi Yahovah. JHWH. Yahovah. Karena orang Batak susah bilang W, ganti lagi Jehovah. Bilang Wilson, si Wilson. Nah ini soal mudah jadi nggak boleh sama dengan Tuhan, itu tidak perlu kita persoalkan, ya. Sepanjang kita siapa yang kita sembah, jadi mau siapapun nama Tuhan itu, Tuhan tidak permasalahkan itu. Yang dikatakan di dalam kitab Keluaran, ketika Tuhan menyuruh Musa, siapa? Aku sebut namamu. Aku adalah aku. Ehi, Aser, Ehi. Itu diperkenalkan Tuhan kepada Musa. Itu yang dibawa ke Mesir. Barangkali nama itulah yang bisa berterima di Mesir. Kalau nama lain itu dikasih Tuhan, kemungkinan salah lagi. Sama yang saya dengar, ya, benar atau tidak, di tafsir agama apa? Jangan bilang Kristen. Bagi mereka Kristen itu makan daging. Tapi kalau kita sebut agama kita Nasrani, mereka paham Nasrani itu makan daging. Nah ini, walaupun Kristen dengan Nasrani sama aja kan, mau apa disebut agama itu? Bisa kira-kira paham, ya? Jangan nanti muncul bahasa, seorang belajar pendidikan besar ini dari salam sih.
Tapi masalah mengatusi. Daerah benar di torong masalah yang mengatusi natai. Itu jadi kemudian ini Tuhan terus manusia. Dan mungkin dapat saran kerja menarik hai langsung saya mengajar saya pengalaman. Atau sekian ya. Oke, mengenai Tritunggal di dalam gereja itu termasuk pengaruh bagaimana hamba-hamba Tuhan di sana mengajarkan itu. Saya pernah di Pungon Pasar ini khotbah saya. Kan biasa itu sebelum khotbah berdoa dulu. Habis khotbah berdoa lagi. Nah, berdoa saya. Bapak langsung ada yang berbisik. Tuhan, saya rasa mungkin menaik Tuhan ini. Ya bagi saya mungkin Allah itu Bapa, gak ada masalah. Tapi bagi mereka, kan karena hamba Tuhan mereka tidak mengajarkan atau tidak membiasakan memanggil Allah itu Bapa, sehingga bagi mereka Tuhan Yesus ini kondisi lapangan itu menyembah. Mungkin karena ada Alkitab, barang siapa menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Seolah-olah Roh Kudus tak perlu disembah. Bisa saja pengaruh itu. Oke, paham? Dan nomor 7 berapa? Jadi saya kasih yang luas. Pentakosta mana yang dipopulerkan? Nah itu. Jadi mau siapa pun disebut nama Allah itu nggak ada masalah. Yang penting Allah melihat hati kita, siapa sebetulnya yang kita sebut itu. Nah itu. Siapa yang satu berdoa nggak bisa keluar dari suara yang dia tidak itu. Anak, sampai dibilang imam baru rumah kami itu habis semua kaya. Tapi Tuhan mengerti bahasa dia. Oke, karya Yesus sebagai penyelamat. Apa yang dikerjakan Yesus sebagai penyelamat? Pertama, membayar utang dosa manusia. Kalau kita lebih detail lagi, Yesus lahir dia diperkenalkan sebagai Tuhan. Ya. Tapi sampai orang-orang pada zaman itu betul-betul mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Ya. Ya awalnya lewat kelahirannya kan. Dari mana orang tahu dia Tuhan? Sampai ngamuk Raja Herodes. Ya, mungkin kalau saya ditafsir diperhitungkanlah dari Yerusalem nyampe ke ini deh orang petani para rasul itu orang Rasul. Dari Yerusalem sampai kabar ke sana, karena waktu itu belum ada telepon. Datang lagi mereka kemari, maka Herodes membuat keputusan umur 2 tahun ke bawah bunuh. Diperhitungkan 2 tahun yang lalu Yesus lahir. Kau sampai berita ke sana, datang orang ini.
berapa lama perjalanan, maka diputuskan bunuh umur 2 tahun ke bawah. Nah ini ditunjukkan di situ. Herodes ngamuk. Mana ada baru lahir sudah dibilang raja. Tapi kalau orang ini bilang mana Yesus yang baru lahir itu, raja yang baru lahir itu. Apa gila si Herodes? Ada pula seorang perdana ibu Dion. Order yang jadi pimpinan sidang soal. Kayak soal kita nama order pimpinan sidang lain. Maksud saya, kita bayangkan Herodes. Jadi begitu Yesus lahir, semuanya sudah diperkenalkan dia Tuhan. Ini umur 12 tahun kecarian lemaknya. Sementara Yesus ada di bait suci. Ini terus. Ya. Yesus pesta di Kana. Disitulah mujizat pertama. Kalau saya katakan pelan-pelan memperkenalkan diri dia sebagai Tuhan. Lazarus meninggal. Ketika ada utusan nyampaikan kepada Yesus, berapa hari ditunda Yesus datang ke sana? 4 Berapa hari? 4 hari. 4. Tahu kenapa 4 hari? Itu aja. Oke. Budaya Yahudi. Seseorang meninggal, masih di situ roh. Saru pada pagi. Nama dia Tumi. Ay jangan mo. Bapak di sini begitu ni. Alay lalu pemikiran dia apa? Isi dokter Tina. Dia mati deh. Soalnya berjahudi. Tolua yang lain isi dokter Tina. Lusan ko tolua hari. Akhir pada mati katong. Jadi lagi, udah bisa. Kalian nampak baterai deh, Pak. Kopi ba? Ito ba ang kopi mo na bu? Baik, mulai berroh kata Yesus begini, mulai jadi, memang sido kontennya tinggal bersuruh masuk dari, maka dilewatkan Yesus lah. Dosa menurut Yahudi nama ada Lazarus ditaruh di kuburan, kan usaha mati. Ayo kita semua kata kini menurut itu mati. Kuliah itu lah ya. Mana soalnya kita percaya di aku ini. Berbukti nomor satu kuburan ini aku bersuap. Bahasa aku bersuap itu. Unang yang kunai-kunai kalau tidak masuk ke jalan masih jalan orang. Jalan kuburan kan masuk di sini. Pandok di nama dok, asal tidak lama mana di sini. Maka kunai di sini. Aisyah berbebana, Aisyah berbebana. Kirain marai, apa mudah benar jalan. Jadi perlu dikatakan kan dilihat aja jemaat. Jadi Yesus memperkenalkan diri terus sebagai Tuhan, ya.
manusia. Lalu masuklah tahap pertama ini, membayar utang dosa manusia. Dia mati di kayu salib. Ya, teologi Paulus yang paling jelas. Karena sama dia yang dicapai pemahaman ini. Dari segi pendidikan, dia sudah dipersiapkan Tuhan seperti pengakuan dia sejak dari dalam kandungan ibunya sudah dipersiapkan Tuhan. Dia saya tahu bahwa anak Paulus sekolah, si Petrus secara dikirinya, sehingga bebek tamu setahun dah julu. Habis itu si Petrus tulus 1 tahun kuliah dosen Yesus. Apa yang dosen jual mana? Dosen itu nak jual mana? Dosen si Petrus Yesus itu langsung. Bahasa kata secara lektir si Petrus dan buku. Maka orang akan punya kemungkinan besarnya tetap ini jadi pengajar sesat. Waktu dia mau datang surat ini ada cakoi. Saya ada cerita ibu bagi-bagi itu saya ada sudah. Bagi 30 dia dalam modal satu khotbah. Ibu dan ibadah sendiri mengkaji. Dia begitu cerita di hati. Soalnya tahu catat. Lama cerita ini jangan-jangan. Dan mana pun sebelah kalau betul-betul lah persiapkan. Ya, jadi soal nama mulai jadi mulut, tak apa. Tapi di daerah ini, ya ada di daerah Kinanau, Jampur yang muda naik pasar putih, tiga pagi ya di depan apa menunggu beri, tiga jumpa. Mari dia memanggil itu dan bolu nama alih heaven alih baik digerikan pakai stekanya wanita dia ada berbalik ada orang yang berbalik ada orang yang Kristen ada orang yang kemudian sudah dia berkata apa pun baik dia orang dari mana boleh beli. Maksud itu, dan semoga Tuhan memberkati intinya yang mengenai nak percaya. Nah, bila kita berbalik, orangnya amat muda. Jadi kamu, ada tu kalau rohani sambil menjadi daya. Mau siapapun nama ini juga, tidak usah kita persoalkan. Aku siapa berbuat doa. Dewa tadi Kristen, dewa tadi Islam sama pada. Pada daya ini sudah berbeda. Hal hilang kalau dewa sehingga hal ini adalah kepada daerah bahwa orang sholat mereka di dia kiblat. Kalau salah kiblat dan susah mereka ini tak mampu. Kalau jauh bejol baru sholat jauh di bagas jauh dan lakukan ini. Baru lakukan Yesus ini dia pun. Taikot tududukan. Berbaharui lo bahasa kita dokter rohatan itu Tuhan soal tadi ya Tritunggal di dalam ibadah pengaruh diri ayat oleh seekor bangsa Ibrani pendidik berjanita matanya baru dia mati berbahasa Ibrani. Engkaulah Tuhan
Jehovah Nisi, Jehovah Sikenu, itu orang semua nara jemaah ini kan, ada orang Jehovah Nisi, Jehovah Sikenu. Ya saya di bertanya seseorang. Ada dewa si Abraham, dewa si Isa, dewa si Jakob. Kalau berapa orang untuk hidup lagi ini? Bagi orang macam berfikir, aduh, soalnya bertanya. Betul orang. Tuhan kan itu. Ordeng dari Tuhan kan. Sudah jelas tentang apa persoalan orang Kristen atau dan orang Allah ya udah dalam misi. Aku simpan Promores. Banyak nakador dan internasional. Ganti semua nama Allah. Jadi nama Arwen. Gantung Arwen. Bahasa internasional. Semua bahasa internasional di Indonesia kan. Ada nasional juga. Bagaimana di lupa kita lagi. Mangna joget-joget kita memuji Tuhan dan joget tadi dari Tuhan kan roh. Kalau punya bangunan yang tiga mereka harus mereka. Wah, boleh naik semua mereka. Setelah itu, dikabarkan di bidang pakaian mereka tinggal salah. Harus salah itu hantar suki beratan. Undang lagi naga peraturan gereja baru minggu kita dan mau pakai sudin. Dan salah itu melanggar budaya. Itu kan budaya dulu. Baik itu hantar atau belum. Mulai tahan syukur-syukur. Ngemik. Situ atau merah yang manukku. Langsung. Tangan manukku kamu? Oke. Karena Yesus sebagai penyelamat, tadi sudah saya jelaskan ya, dari awal dari kelahirannya, sebelum kelahirannya pun sudah diperkenalkan Tuhan lewat malaikat. Ya, tentang nama Yesus pun prosesnya sebetulnya sudah panjang, ya. Tapi ya udahlah, di sekian tahun lah, ya. Menebus dosa manusia memberikan nyawanya. Yang kedua memanggil manusia datang percaya kepadanya. Amin. Yang ketiga menguduskan manusia. Dalam rangka pengudusan manusia maka Tuhan Allah memberi hadir dalam roh di dalam diri kita, hadir dalam roh. Tapi oleh pola pikir tadi, karena itu yang dibelahan manusia, maka Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa. Jadi ini ayat ini dimunculkan. Berarti Allah, Yesus, Roh Kudus beda. Yesus berbicara mengikuti pola pikir manusia. Jadi termasuk itu rangkaian keselamatan, menguduskan manusia. Jadi tadi sudah kita singgung,
kalau menerima Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu menuntun kita, membimbing kita, ya, sampai ke surga. Itu yang mau Tuhan. Dan saya belum lihat mengenai atau memberikan sumber saya, ya, ya. Kalau naik dia tahu torok dan tubuh dan dua ini, soal kita dewa berdekatan. Hari ini pun saya naik. Jadi Roh Kudus itu membimbing kita, Allah membimbing kita. Ya. Nama yang dikenakan kepada Yesus, Mesias itu bahasa Ibrani, Kristus itu bahasa Yunani, artinya yang diurapi. Nama Kristus dikenakan kepada Yesus sesudah kebangkitan. Ya, jadi sebelum kebangkitan orang cuma kenal Yesus. Nampaklah ketuhanannya ketika dia bangkit, ketika dia mengubah air jadi anggur, mungkin belum dipahami orang itu. Ya, Yesus berjalan di atas air belum begitu dipahami, tapi dengan bangkitnya, ya, Yesus berarti benar dia Tuhan. Ya, Paulus pun lebih senang menyebut Kristus. Keilahian Kristus diajarkan untuk menyangkal berbagai ajaran yang merendahkan Kristus. Banyak ajaran-ajaran merendahkan Kristus. Apa yang kita anggap Tuhan di mana? Adam, dia anak tukang kayu, dia begini, ya. Ajaran yang merendahkan Kristus, pertama Yesus adalah manusia. Yesus anak tukang kayu, Yesus hanya Nabi ke-24, Nabi ke-25 Muhammad, Nabi terakhir. Yesus bukan Tuhan, masih banyak lagi ajaran-ajaran lain yang tujuannya membuat orang Kristen ragu. Ya. Kalau lebih kuat usaha mereka dari kita, di sini bahaya. Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang datang dalam rupa manusia. Ya. Apa buktinya? Yesus sendiri menyatakannya. Pertama, akulah gembala yang baik. Dia memperkenalkan diri gembala. Ya, yang pada saat itu sesuai dengan konteks kehidupan pada waktu itu, semua orang tahu tugas gembala. Ya, termasuk kalau datang binatang buas, gembala harus di depan. Itu konteksnya. Tapi banyak gembala tidak mau di depan. Tapi Yesus memperkenalkan diri gembala yang baik. Ya. Ada ayat tentang gembala yang baik memberikan nyawanya. Yang kedua, akulah terang dunia. Ya, dia gembala, dia terang dunia. Itu pengakuan Yesus sendiri. Bukti keilahian Yesus yang lain. Yesus disebut Mesias. Lama-lama dinanti-nantikan oleh orang-orang Israel kedatangan Mesias. Ya. Hanya Yohanes Pembaptislah yang memperkenalkan Yesus itu. Walaupun sempat awalnya disebut orang Yohanes Pembaptis itulah Mesias. Bukan, dia yang datang ke belakang, membuka tali kasutnya pulang tidak layak. Pilatus menyimpulkan Yesus tidak berdosa. Naik demo di mana waktu kan? Ayo di mana ada dosa lana? Baik demo pak. Salibkan dia, lepaskan si Barnabas. Ini
Ini politik masuk ke gereja. Yang masuk ke politik. Dihasut anak orang ini. Saya kan dia ini. Dari beliau dia pernah si Pilatus memang. Saya kan lain. Ya. Pilatus itu bukan orang main-main. Ibaratnya di depan pengadilan kita tidak ditemukan kesalahan. Kalau hakim memutuskan bebas, itulah jabatan Pilatus. Yesus mengadakan mujizat, ya, bukti keilahiannya. Mujizat pertama, air menjadi anggur. Lazarus dibangkitkan. Saya sudah jelaskan tadi. Jolosah di rohani anak Yahudi nomadis Lazarus. Dumsa peba takubu mamade. Ay maliwa kapatan. Dua. Kubur. Roto ka Yesus ayo si Maria. Dan ada berguna. Ada juga. Maria berbicara dari segi pengalaman budayanya. Roto tadi Yesus dogi buka kuburannya. Ini pemuda dari kota Nain itu kan sudah semua orang mengantar dia ke kubur. Berarti sudah sah beberapa hari di sana. Ya? Berjumpa dengan Yesus, dihidupkan dia. Ada banyak mujizat dilakukan Yesus. Dan memang karena saya usaha masyarakat Kristen ini. Tapi usaha orang Kristen kalau itu udah masuk Kristen. Bukti keilahian yang paling mantap, Yesus bangkit dari kematian dan ahli saya menempatkan diri. Jelas tuh. Tak boleh murid tiba-tiba sejarah pun mencatat itu. Menampakkan diri. Gelar Yesus dalam Alkitab, ya, yang pertama Kristus, yang kedua Mesias, dan dijelaskan artinya tadi. Yang ketiga Tuhan. Tuhan dalam bahasa Yunaninya Kurios, artinya Tuhan yang ilahi, Tuhan, Juru besar semua. Mau Tuhan huruf kecil, kita pegang Tuhan. Tuhan huruf besar hanya Yesus. Ya. Yang keempat Juru Selamat. Juru Selamat. Penyelamat banyak. Tim SAR itu penyelamat. Nah, Juru Selamat hanya Yesus. Yang kelima anak Allah. Dalam pemahaman Yahudi, mengaku diri sebagai anak Allah berarti menyamakan diri dengan Allah. Jadi kita kata Tritunggal tadi, ya, kalau Yesus pun disebut anak Allah, dia sama. Aku anakku, apa yang berbeda? Sudah konsep berapa? Tapi datang mereka yang ingin mempelesetkan ajaran Kristen, bapak dan anak beda, seolah-olah biologis. Keanakan Yesus bukan dalam arti biologis, tapi dalam arti peran. Saya
Saya sudah katakan tadi, saya di sini sebagai dosen, besok bukan sebagai dosen, walaupun tetap itu orangnya, walaupun dia juga negatif. Ya mungkin kalau datang ke kita nanti ketemu, mungkin saya pakai celana pendek, ya saya juga itu orangnya. Tapi banyak ahli teologi ingin membuat sebuah penggambaran tentang Tritunggal, justru bikin salah. Ada yang membuat penjelasan Tritunggal itu segitiga. Bahaya itu. Kalau buka di Google, ya, lambang Tritunggal, ada di situ pernah saya lihat, ya, Allah duduk sebagai bah, di kelang kakinya dua-dua, Yesus berada di kayu salib. Lalu di sininya Allah hingga melambung merpati. Gimana menjelaskan tentang Allah seperti ini? Makanya saya katakan tadi, kalau belum mengenal Allah, berusaha menjelaskan Allah. Bahaya. Yang keenam, gelar Yesus dalam Alkitab anak manusia berasal dari penglihatan Daniel, memiliki makna bahwa Yesus memang Tuhan yang menjadi manusia. Jadi kalau disebut Yesus anak manusia, yang memang dia lahir dari Maria. Saya pernah baca arkeolog, ya, temuan arkeolog. Alkitab mengatakan Yesus Maria mengandung dari Roh Kudus. Betulkah itu? Sudah dibuktikan oleh arkeolog. Rambutnya mungkin dirawat atau dipelihara di kuburan. Diambil, dibawa, dicek DNA-nya. Ya, biasanya DNA manusia berapa? 46. Bahasa biologis kok bisa diperlama. DNA manusia ada 46. Dari ayah 23, dari ibu dari 23. Tapi DNA Yesus hanya 24. Dari Maria 23, dari Roh Kudus 1. Jadi ilmu pengetahuan pun sudah membuktikan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Di ilmiah, Bapak, saya baca di ilmiah, tapi ada persiapan. Kopi bro? Sebagainya kita. Habis kopi? Ada Yesus di Barsinakon. Itu salah satu yang mereka. Kalau benar dia Tuhan, dia lepaskan dirinya. Roman, kopinya lagi yang disalibkan bukan Yesus, tapi diserupakan. Tapi saya pernah baca terjemahan Al-Quran. Ya. Surat Maryam, saya sudah lupa surat Maryam berapa. Selamatlah dia ketika dilahirkan dan wafat. Ada itu beberapa ayat pernah saya catat. Jadi kalau nama muka itu halakan, walaupun nama kecelakaan. Tinggi resolusinya. Yang ketujuh, gelar Yesus anak Daud memiliki makna bahwa Yesus pemimpin dari keturunan Daud yang dijanjikan Allah. Menurut aku silsilah dari manusia, Daud Tuhan Yesus, Adowi,
Tapi yang mau ditunjukkan di sana bahwa pemimpin itu keturunan Daud seperti dijanjikan Tuhan kepada Daud. Yang kedelapan, gelar Yesus Raja dalam arti secara rohani. Ya, sebelumnya saya baca di sejarah di buku Alkitab pun, kan berkali-kali orang Yahudi mau menabalkan Yesus sebagai Raja, tapi Yesus mengelak. Akibat kekecewaan mereka, maka disalibkanlah Yesus. Bagaimana hukum kalau Yesus sebagai Raja? Tak pernah bangun dari alam. Lembah 2 roti dimainkan, makan 5.000 hal. Sisa usia lebih. Ya, boleh juga ditata produk warna. Maka ada takut sekarang lapor pertanggungjawaban. Dalam satu global punya sisa dunia. Tangan bagi di sini. Tanya sini Pak. Oke, berapa tanya? Ada yang satu ketemu semua di. Mereka besar itu. Bapak sentuh si batu arang sen ri. Non. Sumber langsung. Jadi kalau masalah seperti ini masalah lagi berbuat sementara kalau ada itu masih boleh masalah ketemu dengan sementara Tuhan saudara. Bapak saya doa Tuhan kemudahan Tuhan dan juga kemuliaan Tuhan dari pimpin Bapak bersama Tuhan bersama. Amin Tuhan mengaku Tuhan Tuhan seperti bagi semua semua Tuhan ibu yang Tuhan. Amin Tuhan semua Tuhan masuk sebagai semua minum kerupuk libat Tuhan dengan Bapak kita selamat Bapak bersama Tuhan kita dalam masa hobi sendiri haleluya amin. Oke, bisa sambil dinikmati ya. Kalau nikmati memang terus naik. Baik, sambil dinikmati ya, kita teruskan saja. Jadi kalau kita pelajari sejarah, dorongan kekecewaan orang Yahudi sebagian terhadap Yesus tidak mau dikukuhkan sebagai Raja, maka Yesus disalibkan. Ya. Bukan tidak sanggup Yesus mengkondisikan situasi. Tapi visi Yesus, tujuan Allah datang ke dunia ini tidak boleh dibelokkan oleh dunia ini. Dia mau menyelamatkan dunia ini. Supaya nanti kita misalnya boleh-boleh aja kan jemaat sekarang sudah makin kritis, yang makin disampaikan pertanyaan-pertanyaan nanti jangan jadi kelebihan kita. Gelar yang ke-9, guru, bahasa Yunani didaskalos, dalam bahasa Ibrani rabi. Ya, gelar untuk pengajar Taurat Yahudi. Jadi tidak sembarangan